Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardiana. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 201156280 dengan nomor peserta 2015 01299854. Hari ini Senin tanggal 14 Desember 2020, saya akan melakukan video praktik pembelajaran untuk UKIN. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancangkan, Fred. Tengok, Fred. Dah, Febri mulai. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar anak ibu pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, semangat ya, harus semangat seperti itu kita belajarnya ya. Dah, pagi ini hadir semua kelas 6? Hadir.
Indonesia Raya dahulu sama-sama. Berdiri semuanya. Berdiri ya dengan baik, dengan hikmat. Ikuti yang ada di depan ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Ya, nah silakan duduk kembali. Ya, jadi semoga dengan tadi yang lebih semangat kita belajar pagi ini ya. Ibu mau tanya sebelum kita masuk pelajaran kita hari ini, siapa anak ibu yang masih ingat pelajaran kita hari kemarin? Coba siapa yang masih ingat tuh tangan? Tirta apa Tirta? Sifat-sifat magnet, belajar tentang magnet. Coba siapa lagi yang tahu? Apa? Abalkis? Wirausaha ya. Wirausaha atau jenis-jenis usaha yang ada di sekitar ya, di sekitar kita. Nah, untuk hari ini kita juga akan belajar tentang wirausaha dan magnet. Tetapi di sini wirausahanya kita akan belajar tentang usaha gerabah kasongan dan juga tentang magnet, benda magnetis dan benda non magnetis ya. Adapun tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama, nanti anak didik ibu atau peserta didik ibu diharapkan kalian mampu memberikan contoh atau mengidentifikasi contoh keberagaman wirausaha yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kalian bisa menganalisisnya. Yang ketiga, nanti kalian bisa mempresentasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, kita nanti juga akan membuat poster tentang wirausaha. Ya, dan yang terakhir, kita akan melakukan percobaan tentang benda magnetis dan juga benda non magnetis. Apa-apa saja bendanya ya. Kemarin sudah ibu suruh bawa alatnya. Nanti kita ujikan ya. Nah, sekarang anak ibu kita mulai pelajaran ya. Buka bukunya halaman 63 ya. Tentang wirausaha subtema 2 pembelajaran 2 ya, halaman 63. Di sana ada sebuah teks juga ada di papan tulis ya. Di teks tentang ekspor batik terus meningkat. Nah, siapa yang bisa yang mau membacakan ke depan tunjuk tangan? Yang mau membacakan ke depan tunjuk tangan? Oh, Zahra. Zahra silakan bacakan ke depan yang kuat Zahra ya. Yang kuat ya Zahra, biar dengan yang lain juga menyimak nah ya. Kawan-kawannya juga menyimak. Nah, baca kok kuat. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai 1,5 miliar US dollar, sekitar 22,7 triliun. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Pada periode Januari-April 2015, nilai ekspor mencapai 81,8 US dollar juta, sekitar 1,2 triliun. Tepuk tangan untuk Zahra. Nah, jadi di sini usaha di bukunya itu tentang ekspor batik, nah ya. Jadi batik itu sekarang sudah mendunia, batik Indonesia kita, ya. Sudah mendunia, sudah sampai ke mancanegara, bukan hanya di Indonesia lagi, itu sudah menjadi pakaian resmi ya, untuk orang Indonesia. Dan anak ibu nanti di sini akan ibu tampilkan sebuah video tentang usaha kerajinan. Jadi nanti kalian perhatikan baik-baik karena
dalam video ini nanti ada pertanyaan yang muncul di lembar LKPD yang akan Ibu bagikan. Kalau tidak memperhatikan, tidak menyimak, nanti tidak akan bisa menjawab LKPD-nya ya. Kasongan merupakan sentra industri kerajinan gerabah di Yogyakarta. Maka tidak heran jika Kasongan menjadi salah satu tujuan wisata unggulan yang mampu menarik para wisatawan domestik dan mancanegara. Hampir di setiap sudut wilayah Kasongan dijumpai para pemain produksi serta kualitas barang terbaik. Karena dengan saling berkomunikasi, maka seperti apa dan bagaimana cara mengajarkan bisa dilakukan. Produk kreasi yang dikembangkan melalui naskah sendiri berbasis kerajinan. Nah, udah lihat videonya nak? Nah, bagus? Bagus. Nah, sekarang Ibu tanya ya, apa ditampilkan di video tadi? Usaha apa? Usaha gerabah. Gerabah itu usaha dari apa? Oh, dari tanah liat ya. Di tempat kita ada juga banyak ya usaha seperti dari tanah liat. Kalau di tempat kita usaha apa yang ada? Batu bata ya, banyak di tempat kita ya. Jadi dari video bisnis kerajinan gerabah tadi bukan hanya satu itu saja. Kebetulan itu di mana tadi tempatnya? Di daerah Yogyakarta. Siapa nama orang yang disebutkan di sana membuat kerajinan tersebut? Pak Narto ya, bagus Bapak Niresa. Pak Narto dia adalah seorang masyarakat biasa, tetapi sekarang karena keuletan dan kepintaran dia, skill dia, kemampuan dia ada, dia bisa membuat gerabah yang sampai ke mancanegara. Kalian besok juga harus seperti itu ya, megang tanah liatnya Bu, kotor, tetapi Pak Narto dia tidak, awalnya kotor tetapi menghasilkan barang yang cantik dan berkualitas hingga sampai dia ke mancanegara. Ya Mirki, besok Mirki harus seperti Pak Narto ya. Coba siapa bisa menyebutkan usaha apa saja nih? Keberagaman wirausaha, coba. Satu, usaha apa? Bunga, jual bunga dia nak masuk ke keberagaman usaha. Yang kedua, tahu, produksi tahu. Yang ketiga, buat kue. Yang ya, jadi dari bunga ini, tahu ini mereka bisa menjadi seorang perajin yang dikenal oleh orang lah. Jadi macam-macam. Usaha barang hari. Nah, ini sama. Jual baju. Nah, apa manfaat keberagaman usaha tersebut bagi kita? Nah, ini usaha apa? Siapa yang mau jadi tukang cukur basah? Ada? Mirki. Ini tukang bakso. Siapa yang suka bakso di sini? Enak bakso? Siapa yang jual bakso Ibu beli sama dia ini? Penjahit ya. Jadi bukan berarti nanti dia tukang bakso sama cukur itu pekerjaan ataupun contoh usaha yang jelek. Enggak. Kalau seandainya bagus, enak, bukan hanya gerobak, kita punya toko besar. Banyak orang ke sana. Jadi bukan berarti dia karena sekarang bawa gerobak sama ini. Kalau dia sudah pintar, sudah bagus, dikenal orang, toko besar, dia bosnya. Kamu jadi bosnya ya. Ini mah itu dia. Iya nak ya. Jadi tadi kan banyak jenis-jenis usahanya. Ada tukang bakso, tukang cukur rambut, ada lagi usaha apa tadi? Orang nanam bunga, jual bunga. Apalagi nak? Buat kue, keripik sanjay tadi ya. Nah Ibu tanya sekarang, menurut kalian usaha-usaha tadi ada manfaatnya apa tidak? Jelas? Ada. Nah coba siapa yang bisa menyebutkan di antara banyak tadi video Ibu gambar-gambar keberagaman usaha? Coba siapa bisa menyebutkan apa manfaat usaha tadi? Ada Bu. Dimas. Memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang pertama Dimas bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mantap. Apa lagi? Nanti Ibu jelaskan yang kedua. Apa usaha manfaatnya bagi kita? Membuka usaha baru. Apa Fitra? Membuka usaha baru. Oh bisa membuka usaha baru. Yang ketiga coba siapa yang bisa tunjuk tangan ke tangan? Balkis. Membuka lapangan pekerjaan. Bisa membuka lapangan pekerjaan. Ya mantap. Jawaban ketiga manfaat kalian tadi benar ya nak. Manfaat dari usaha yang banyak tadi, yang pertama dia bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, itu pasti.
Otomatis orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pertama sekali untuk makan, minum, keluarganya. Yang kedua, membuka usaha baru kata Hidayah. Jadi bertambah jenis usaha sehingga bisa mendatangkan yang namanya lapangan pekerjaan. Seharusnya 1 orang, jadi dengan dia buka usaha lagi bisa 2 orang, 3 orang dan seterusnya, sehingga bisa mengurangi pengangguran. Mantap. Itu jawabannya yang pertama. Memenuhi kebutuhan hidup, membuka usaha baru, dan yang ketiga bisa membuka lapangan pekerjaan. Ya, tadi kita sudah melihat video, kita sudah melihat berbagai macam gambar wirausaha, ya, jenis-jenis keberagaman wirausaha. Sekarang berdasarkan bacaan dan video tadi, kalian akan mengerjakan LKPD lembar kerja. Kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD-nya, apa saja yang ditanyakan berdasarkan video yang kalian lihat tadi, ya. Tulis namanya, ya. Nah, sekarang kerjakan LKPD-nya dengan baik, ya, berdasarkan video yang tadi telah Ibu putarkan, ya. Kerjakan dan kerjakan hasilnya. Udah selesai mengerjakan LKPD-nya? Nah, sekarang Ibu minta kepada kelompok siapa dulu yang mau membacakan hasil LKPD-nya? Kelompok siapa? Kelompok Nisa. Siapa itu kelompok siapa? Dinda. Jadi kelompok Nisa dulu, siapa maju? Kelompok Nisa. Nisa. Maju, Luna. Maju Fitri. Bacakan ke sini kelompok, ya. Apa judul video tersebut? Bisnis kreasi kerajinan gerabah kosongan. Jenis usaha apa yang ditampilkan pada video gerabah kosongan? Kegiatan apa yang dilakukan membuat gerabah? Siapa yang melakukan kegiatan tersebut? Pak Narto. Nah, bagaimana jawaban kelompok Dinda? Yang lain betul salah? Betul. Betul jawaban Dinda? Betul. Udah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok Dinda. Nah, boleh Dinda. Dah, selanjutnya kelompok Panyaresa tadi yang kedua, coba maju Panyaresa, bacakan hasil diskusinya. Yang kuat, ya. Manfaat adanya kegiatan wirausaha pada gambar nomor 1 yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Manfaat adanya kegiatan wirausaha pada gambar nomor 2 yaitu membuka usaha baru. Manfaat adanya kegiatan wirausaha pada gambar nomor 3 yaitu membuka lapangan pekerjaan. Nah, yang lain bagaimana jawaban kelompok Panyaresa? Masih semangat? Masih. Baik, sebelum kita masuk ke yang selanjutnya, coba semua berdiri dulu. Kita tepuk PPK dulu. Semuanya dengan semangat, biar lebih semangat lagi, ya. Tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Iya, mantap. Nah, boleh betul lagi, Nak, ya. Ya, Nana, jadi ya untuk bisa tadi usaha kita berbagai macam usaha, kalau sekarang udah canggih, nah, ya, agar bisa diketahui oleh orang atau orang banyak, itu banyak berbagai caranya. Kalau sekarang orang caranya dengan masukkan ke handphone, jual beli online, ya, jual beli online, juga sama lagi ada ojek segala macam. Nah, kalau kita hari ini kita akan mempelajarinya bagaimana supaya usaha kerajinan tadi bisa dikenal melalui poster. Apa? Poster, ya. Nah, kalian tahu apa itu poster? Nah, apa ciri-ciri poster? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Untuk mengetahui apa itu poster dan bagaimana ciri-cirinya, silakan kalian lihat video yang akan Ibu putarkan, ya. Perhatikan bentuk-bentuk poster, ya.
Lihat ya. Ini contoh posternya. Nah, jadi dari video tentang poster. Ya, sekarang Ibu tanya ya, siapa yang bisa jawab berdasarkan video tadi? Apa pengertian poster? Siapa yang bisa angkat tangan? Febri? Apa poster itu? Poster adalah media publikasi dalam bentuk gambar dan tulisan dengan tujuan tertentu. Iya, mantap ya. Poster adalah sebuah media publikasi dalam bentuk gambar dan tulisan dengan tujuan tertentu ya. Ada tadi berbagai macam jenis poster. Nah, siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri poster itu apa saja? Julia, apa Julia? Ciri-ciri poster yaitu 1. Gambarnya menarik. Menarik. 2. Penulisan singkat, padat, dan jelas. Iya. 3. Berisi ajakan. 4. Disimpan di tempat umum. Iya, lengkap sekali yang disebutkan oleh Julia ya. Ciri-ciri poster tadi ada 4 ya. Gambarnya harus menarik, tulisannya singkat, padat dan jelas, berisi ajakan dan disimpan di tempat umum. Dah ya, tadi kita sudah menjelaskan panjang lebar poster itu apa, ciri-cirinya apa, dan bagaimana saja cara membuat poster ya. Nah, sekarang kita langsung membuat posternya. Lihat gambar di papan ada dua buah gambar. Yang satu dia pameran batik, gambar layang-layang itu untuk laki-laki nanti itu ya. Yang kedua pameran gerabah untuk perempuan ya, gambar teko itu dari tanah liat gerabahnya. Sekarang Ibu minta kalian coba membuat sebuah poster. Boleh melihat yang contoh itu ya. Kalian kerjakan bagaimana tadi langkah-langkah membuat poster tadi, bagaimana ciri-cirinya poster harus menarik ya, harus singkat, padat dan jelas. Nah, sekarang tugas kalian membuat poster. Ibu sambillah bekerja juga kalian harus tahu bagaimana langkah-langkah membuat poster seperti yang Ibu sampaikan tadi. Yang pertama ya, siapkan kertas, sudah ada. Yang kedua, pilih kertas polos sesuai keinginan. Yang ketiga, gambar garis mendatar ya. Yang keempat, nah ada di buku paketnya nah ya, bagaimana langkah-langkah membuat poster tersebut ya. Gambar dengan yang cantik, bagus. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Dah, udah selesai membuat posternya? Udah ya, susah? Sudah kan susah karena sudah ada langkah-langkah pembuatannya. Nah, sekarang coba angkat semua tinggi-tinggi poster yang udah dibuat. Ibu mau lihat. Iya, udah selesai. Ini coba angkat tinggi-tinggi. Nah, lihat kan ya. Oh iya. Oh, warna yang belum selesai, gambar udah selesai semua ya. Gambar sama bacaannya warna. Ya, enggak apa-apa ya. Udah ada gambar poster yang jelas, sudah tahu bagaimana cara membuatnya, langkah-langkah menariknya. Tinggal mengasih warna yang bagus ya. Hanya beberapa orang yang sudah selesai ini. Julia udah selesai warnanya, tapi belum selesai semua. Bakis juga sudah. Nah, kumpulkan nanti Ibu nilai. Kumpulkan semua. Maju. Kumpulkan semua hasilnya. Ada dikasih nama kan? Ada. Ya, ya. Kumpulkan sama Ibu. Kumpulkan. Kumpulkan, San. Ya, Febri, kumpulkan. Nah, iya, ini boleh dibuat. Iya, ini udah Ibu lihat, ada nih udah siap, udah hampir selesai nak ya posternya ya. Jadi yang ini warna belum, ya nanti Ibu nilai, nanti kasih tahu ya. Yang mana kalian udah tahu bagaimana tata caranya, udah siap, udah mantap ya. Bagaimana, jadi bisa kalian merancang di rumah. Kalau misalnya nanti membuat suatu kerajinan, bagaimana cara membuat posternya sudah bisa di rumah kerjakan ya. Ya udah selesai kita buat poster. Sekarang kita mengerjakan lembar LKPD-nya lagi ya. Apa saja nanti yang ditanyakan berhubungan dengan poster yang sudah kita pelajari, jawab enggak ya. Nah, kerjakan. Udah selesai mengerjakan LKPD-nya? Nah, ya, jadi sekarang kelompok siapa yang mau membacakan pertama? Coba kelompok siapa yang mau membacakan pertama? Ya, Zahra, coba dari tempat duduknya berdiri. Zahra, bacakan kelompok Zahra ya. Angka pengertian poster.
Iya betul, salah dibacakan ya di hasil saudara. Iya, tepuk tangan untuk Pak saudara ya. Coba yang kedua, yang LKPD yang kedua, coba siapa yang berani bacakan? Balkis, iya coba Balkis sendiri tempat duduknya Balkis, bacain kuat ya biar dengar kawannya. Bagaimana pendapatmu tentang kedua poster tersebut? Jelaskan. Menarik karena memuat gambar yang bagus. Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat poster? Singkat, padat, dan jelas. Bisakah kamu menduga langkah-langkah cara membuat poster tersebut? Jelaskan. Bisa. Siapkan kertas lalu rancang sesuai keinginan kita. Iya, bagaimana? Sesuai dengan jawaban di kelompok lain? Sesuai ya. Bagus, terima kasih pada kelompok Balkis ya. Baiklah anak-anak ibu, untuk pelajaran selanjutnya tadi udah apa ya, wirausaha, poster, dan sekarang kita masuk kepada benda magnetis dan non magnetis. Sebelum kita mengetahui apa itu benda magnetis dan magnetis, silahkan tonton video yang ibu bagikan ya. Semuanya saksikan dengan seksama. Memasukkan gambar di samping. Apakah yang terjadi jika baut yang terbuat dari besi didekatkan dengan magnet? Baut merupakan salah satu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Apa saja benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet? Ayo kita belajar. Nah, ada paku ya, Kedua benda tersebut ada pensil. pensil dan paku yang dapat ditarik oleh magnet yaitu paku. Paku termasuk benda magnetis sedangkan pensil termasuk benda non-magnetis. Ayo kita pelajari supaya lebih paham dan membedakan benda magnetis yang didorong oleh magnet. Benda yang dapat ditarik atau didorong oleh magnet itu disebut benda magnetik ya. Ingat, benda non magnetik, benda yang tidak dapat ditarik atau didorong oleh magnet. Ya, kemarin ada ibu suruh bawa alat-alat untuk membuktikan benda magnetis dan non magnetis. Ada di bawah hari ini? Ada mana? Oh iya, itu sudah ada di atas mejanya. Yang kemarin ibu suruh bawa pensil, peniti, penghapus, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, daun, kertas ada? Ada mana? Oh iya, itu ada di mejanya ya. Nah sekarang kita akan melakukan percobaan. Kita akan mengetahui bendanya tersebut magnetis atau tidak magnetis ya. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, dan benda non magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet ya. Jadi sekarang kalian buktikan benda-benda yang kalian buat itu sesuai kerja di lembar LKPD. Kalau dia magnetis nanti kalian kasih tanda checklist magnetis. Kalau dia non magnetis bendanya kasih tanda checklist di kolom non magnetis. Jelas? Jelas. Nah sekarang kalian coba dengan menggunakan magnetnya ya. Sekarang kalian kerjakan. Nah, gunting ya. Coba. Nah, coba kan magnetnya mana tadi magnetnya? Lengket, iya lengket. Jatuh. Ya coba pensil lagi. Kalau lengket dia isikan di kolom lengket dia registrasi. Ya. Lengket, magnetis atau non magnetis? Magnetis. Nah, cari gunting magnetis. Nah, apalagi yang belum? Daun. Nah, daun magnetis atau tidak? Tidak. Nah, tulis. Udah selesai mengerjakannya? Udah. Jadi sekarang coba kelompok siapa yang duluan mau membacakan hasilnya? Kelompok Pizza. Coba Pizza bacakan berdiri Pizza. Pensil non magnetis, peniti magnetis, penghapus non magnetis, paku magnetis, penjepit kertas non magnetis, sisir non magnetis, gunting magnetis.
batu non magnetis, penggaris plastik non magnetis, daun non magnetis, kertas non magnetis. Iya, yang kelompok lain ada yang tidak sama jawaban dari kelompok pintar? Sama semua? Sama magnetisnya? Sama. Iya, jadi sudah bisa membedakan benda magnetis dengan non magnetis? Iya, bagus ya. Dah anak-anak, tadi kita sudah belajar banyak sekali hari ini ya. Jadi sekarang ibu tanya, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang apa tidak? Senang ya. Mengapa senang? Karena pelajarannya banyak apa? Video lain kita ya. Ya. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Satu, siapa bisa? Febri? Wirausaha. Selain wirausaha kita belajar apa? Ini ya. Tentang membuat poster. Yang ketiga kita belajar apa tadi? Benda magnetis dan non magnetis. Ada yang kurang jelas dari 3 jenis kita pelajari tadi? Sudah paham semua anak ibu? Jelas. Nah, kalau memang ya sudah jelas, sekarang kita mengerjakan lembar evaluasi ya. Di dalam lembar evaluasi ini terdapat pertanyaan-pertanyaan ya, soal-soal yang berhubungan dengan materi kita tadi, wirausaha, membuat poster dan juga tentang benda magnetis dan magnetis ya. Dari situlah nanti ibu tahu kalian paham atau tidaknya, dapat 100 atau bagaimananya ya. Sekarang kerjakan. Dah ya, setelah ibu lihat tadi hasil evaluasinya bagus-bagus ya. Anak ibu itu nilainya sudah rata-rata mencapai KKM, tetapi ada 3 orang di sini yang kurang paham mungkin atau entah kenapa tadi, yaitu ya yang belum sampai ke 70, tetapi tidak pula rendah 60 nilainya nak. Jadi ibu harapkan nanti untuk kedepannya itu bisa lebih baik lagi dari ini. Hendaknya semuanya dari kita 27 siswa 3 orang yang masih belum tuntas hari ini nggak apa-apa. Besok kita perbaiki, akan ibu adakan lagi nanti tindak lanjut yang lainnya ya. Tilah ya. Nanti bagaimana kedepannya ya. Nah, baiklah anak-anak ibu, mungkin untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, juga untuk ibu ya. Nah, sekarang sebelum pulang tadi kita mulai dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Sudah berdoa, nanti rapikan semua alat tulisnya, masukkan dalam tas dan pulang dengan baik ya. Febri, kita pimpin doa ya. Febri, doa untuk pulang. Silakan Febri. Siap,